Setelah sekian lama kolonialisme menjadi derita bagi rakyat Indonesia, bahkan tercatat dalam sejarah bahwa bangsa ini berkali-kali dijajah oleh negara asing seperti Portugis, Inggris, Belanda, dan Jepang. Hasil bumi yang dimiliki Indonesia dirampas oleh para penjajah untuk diangkut ke negara mereka, sumber daya manusia dieksploitasi sedemikian rupa, hingga pada puncaknya, letusan gerakan perlawanan yang berkobar-kobar telah membakar semangat para pejuang revolusi terutama kaum muda kala itu. Mereka berjuang bahkan tanpa dibekali senjata yang berimbang dan juga tanpa teknologi yang mendukung. Para pahlawan tak pernah gentar dalam melakukan perlawanan terhadap segala bentuk kolonialisme. Di balik aksi-aksi heroik itu, ternyata telah melahirkan sederet nama pahlawan pemberani yang tentunya harus kita simak sebagai generasi penerus bangsa guna menjadi suri tauladan akan pandangan perjuangan kemerdekaan. Bahkan, tidak sedikit kisah-kisah nyeleneh dan bernuansa mistis yang dialami sejumlah pahlawan Republik Indonesia dalam merebut kebebasan Ibu Pertiwi dari cengkeraman tangan kolonial tersebut, seperti pengalaman Serdadu Auri, atau Angkatan Udara Republik Indonesia yang kini kita kenal dengan nama TNI AU. Siapakah dia? Jadi, sebelum memulai videonya, kami menyarankan untuk menekan tombol subscribe agar selalu mendapatkan notifikasi video sejarah dan berita unik pilihan redaksi IGA Journey lainnya. Lahir di Tanjung Tikar, Sungai Samak Badau, Belitung, pada Agustus tahun 1910, salah satu putra terbaik bangsa bernama Hanan Judin dilahirkan ke dunia. Nasib telah membawanya berpetualang ke beberapa perusahaan kolonial waktu itu, hingga akhirnya atas pergolakan politik dan kesempatan memerdekakan diri saat Jepang telah menyatakan kalah kepada sekutu, para tokoh bangsa membentuk Badan Keamanan Rakyat yang ditugaskan mengawal kemerdekaan secara penuh. Tanpa berpikir panjang, Hanan Judin pun ikut bergabung dengan tentara BKR Malang. Berbekal sejumlah pengalamannya, Hanan Judin dipercayakan menjadi opsir muda 3 Angkatan Udara BKR. Waktu itu, Indonesia masih terus digoreng isu oleh pihak Belanda. Mereka belum bisa menerima kemerdekaan yang dideklarasikan oleh Bung Karno, sehingga dengan gamblang menuduh bahwa Indonesia adalah boneka Nippon. Tak ayal, sebagian lokasi masih terus diduduki oleh pihak Belanda dan hal ini menyebabkan konflik berkepanjangan di daerah-daerah di Indonesia, ditambah belum stabilnya politik peralihan kala itu. Segera, pemerintah pusat yang baru berdiri memerintahkan untuk membentuk kantong-kantong perlawanan. Namun perlu disadari bahwa tidak ada cukup senjata tempur yang tersedia sehingga memaksa para pahlawan termasuk Hanan Judin untuk memanfaatkan strategi gerilya. Suatu ketika, Hanan Judin bersama pasukannya yang berada di tengah-tengah hutan diperintahkan untuk memutus salah satu jembatan tua yang akan dilalui pihak Belanda kala itu. Jembatan tua itu terletak di lembah Watu Limo yang secara kasat mata itu merupakan jembatan tua ringkih namun tetap masih dioperasikan. Dengan sigap dan senyap, Hanan Judin bersama pasukannya menyisir lokasi kemudian memasang bahan peledak di setiap sisi tiang jembatan. Dengan hitungan mundur, pematik bom dinyalakan namun anehnya ledakan dinamit berkekuatan besar tersebut tidak terjadi. Bahkan hingga diulang beberapa kali tetap saja bom tersebut tidak bereaksi. Merasa ada yang janggal dengan jembatan itu, Hanan Judin mencari tahu asal-usul jembatan tua tersebut hingga pada akhirnya Hanan Judin pun mencoba mendatangi seorang tokoh desa setempat untuk mengetahui apakah memang jembatan itu ada yang melindungi atau memiliki semacam penunggu. Ternyata jawaban tokoh desa setempat membenarkan hipotesis tersebut. Hanan Judin pun diminta untuk berpuasa dan bermunajat kepada Tuhan jika ingin kerajaan gaib yang melindungi jembatan itu bisa dipindah. Merasa hal itu tak masuk akal, Hanan Judin memilih mendatangi lagi jembatan itu bersama beberapa anak buahnya. Perasaan takut mulai menghinggapi pasukannya ditambah hari juga sudah beranjak gelap. Suasana kian mencekam saat melewati hutan Watu Limo yang acap disebutkan warga lokal sebagai desanya para dedemit. Kemudian, terucaplah dari mulut salah satu anak buahnya. "Maaf Dan, sebaiknya kita urungkan rencana malam ini.
ucap Muhammad Yahya yang berusaha mengiringi langkah sang komandan. Sontak pertanyaan tersebut membuat jiwa patriotisme seorang Hanan Judin terbakar hingga akhirnya ia memarahi pasukannya. Kalau kalian takut dan kalau kalian ingin jadi pengecut, maka pulanglah ke markas. Begitulah tegasnya bernada lantang. Mendengar komandannya berang, para pasukannya tetap mencoba mengikuti Hanan Judin dari belakang sambil mengunci mulut mereka rapat-rapat namun dengan hati yang penuh ketakutan. Di tengah perjalanan mereka, langit di daerah tersebut yang nampak semakin gelap, ditambah untaian kabut yang mulai menebal mengitari lokasi mereka yang membuat pandangan mereka semakin samar-samar. Setelah Hanan Judin berada di tepi sungai dan tinggal beberapa langkah lagi untuk sampai di jembatan tersebut, ia kemudian menoleh ke arah seberang sambil melihat-lihat di arah sekitar. Namun, betapa kagetnya Hanan Judin, ternyata di balik kabut-kabut itu ada ratusan pasukan berpakaian kerajaan Jawa kuno tengah menanti mereka dengan mengarahkan senjata mereka ke arah Hanan Judin. Kala itu, Hanan Judin ternyata tak sadar sudah ditinggal kabur anak buahnya. Hanan Judin meneruskan langkahnya dan baru sadar ditinggal anak buahnya ketika saat ia kemudian dikelilingi ratusan pasukan misterius itu. Barulah Hanan Judin sadar ia tengah sendiri dan merasakan begitu ngerinya pandangan mata pasukan gaib tersebut, ditambah perawakan sejumlah pasukan berpakaian militer Jawa kuno itu, begitu tinggi tegap, mata mereka bak menyala-nyala kemerahan. Dengan menarik nafas panjang dan beristighfar, Hanan Judin kemudian memberanikan diri berseru kepada pasukan gaib itu. Assalamualaikum. Saya Hanan Judin, Komandan Pertahanan di wilayah Watu5. Kami bermaksud baik menyelamatkan rakyat dan alam di daerah ini dari penjajahan Belanda. Bantulah perjuangan kami menegakkan kemerdekaan Indonesia. Saya yakin kalian di pihak kami, karena perjuangan sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang, sejak zaman Sultan Agung Mataram. Kami hanya melanjutkan cita-cita beliau. Kami meminta kalian memaklumi kami untuk memutuskan jembatan penghubung desa ini demi menyelamatkan rakyat Watu5, dan terima kasih atas pengertiannya. Waalaikumsalam. Begitulah untaian kata-kata yang diucapkan oleh Hanan Judin. Ternyata dari etikat baik tersebut membuahkan hasil. Tak lama setelah seruan itu, ternyata pasukan gaib tersebut menurunkan senjata mereka dan berangsur-angsur menghilang di balik kabut yang entah dari mana semakin menebal dan seolah menelan seluruh sosok-sosok tersebut. Namun Hanan Judin urung melanjutkan misi tersebut. Pasalnya bom yang rencananya akan digunakan untuk meledakkan jembatan malam itu raib kabur bersama anggotanya yang tengah lari menyelamatkan diri. Kemudian esok harinya barulah Hanan Judin bersama anak buahnya melanjutkan upaya peledakan jembatan tersebut. Uniknya, kali ini dalam percobaan pertama bom yang ditanamnya meledak dan langsung merobohkan jembatan tua itu. Begitulah kisah unik dari sejarah kemerdekaan Indonesia. Tentu kita sebagai generasi penerus bangsa harus tahu betapa gigihnya pendahulu kita. Jadi, pastikan kamu tahu sejarah dan kisah heroik mereka, demi membebaskan Ibu Pertiwi dari jeratan bangsa asing. Dan kamu akan kami sajikan sejarah lainnya yang tentu akan membuatmu semakin berdecak kagum. Tentu, kalian bisa berpartisipasi memberikan pemikiran dalam materi kepada kami agar kami lebih bersemangat untuk terus menjadi estafet semangat perjuangan. Kami segenap redaksi Iga Jurni mengucapkan terima kasih.